Ini dia bahan-bahan untuk chicken egg roll-nya. Yang pertama ada 300 gram daging ayam tanpa tulang. Sebenarnya sih tadi itu setengah kilo ya teman-teman, tapi setelah aku ambil dagingnya tinggal 300 gram. Kemudian 1 putih telur, 1 sendok makan tepung maizena, secukupnya lada bubuk, kemudian garam sekitar 2-3 jumput. Terus ini bawang putih 2 siung yang sudah aku goreng. Kalian juga bisa pakai bawang putih bubuk atau bawang putih yang masih mentah ya. Kemudian ada 1,5 sendok makan minyak wijen. Langkah pertama, aku masukkan dulu bawang putihnya. Jadi sebenarnya sih kalau menurut aku ya lebih enak pakai bawang putih yang sudah digoreng ya teman-teman. Kalau bawang putih bubuk itu nggak terlalu kerasa, sedangkan bawang putih yang mentah itu baunya terlalu strong. Jadi lebih enak digoreng seperti ini kemudian dihaluskan. Nah setelah halus, aku akan masukkan bahan-bahan selanjutnya. Oke. Masukkan dulu ayamnya ya. Sekarang mau aku haluskan dulu sampai setengah halus ya teman-teman. Oke, setelah set ini setengah halus, aku masukkan bahan yang lain, putih telur, kemudian lada bubuk, tepung maizena, kemudian garam sekitar 2-3 jumput. Kalian juga boleh pakai kaldu ayam atau pakai kaldu jamur juga boleh, terserah, tapi kali ini aku nggak pakai ya, jadi hanya pakai garam aja. Kemudian jangan lupa, ini yang paling wajib, 1,5 sendok makan minyak wijen, karena chicken egg roll itu ada rasa bau-bau kacangnya kan, itu dari minyak wijen ya teman-teman. Oke, setelah itu mau aku blender lagi sampai benar-benar tercampur rata dan juga ayamnya itu lebih halus lagi ya. Nah ini dia hasilnya setelah tercampur rata dan udah halus banget ya. Oke, kita ke tahap selanjutnya, bikin kulit. Dia bahan-bahan untuk kulitnya, yang pertama aku punya setengah cup tepung terigu, pakai segitiga ya teman-teman. Kemudian 75 ml air, 1 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan, 2 butir telur, kalau pakai yang besar 1 cukup ya, dan garam secukupnya, kemudian 1 sendok teh gula pasir. Ini ya gula pasir ya. Nah untuk bikin kulit itu caranya gampang banget. Di sini aku pakai blender aja supaya lebih cepat ya. Masukin semua bahan-bahannya jadi satu, kemudian nanti tinggal di blender sampai benar-benar rata.
Tahap selanjutnya aku udah panasin teflon, ini ukuran 24 cm ya diameternya. Udah aku kasih sedikit minyak goreng, kemudian lap pakai tisu. Nah, untuk adonan kulitnya tadi tinggal kita tuang, terus kita dadar tipis. Nah, seperti ini, mirip banget dengan bikin kulit risol ya teman-teman. Oke, kita tunggu sampai mateng. Untuk adonan kulit tadi itu jadi 3 kali dadar ya teman-teman. Jadi ini nanti untuk chicken egg rollnya itu jadi 3 gulung. Nah, tinggal kita balik. Cepat banget ya matangnya ya. Kita pakai api sedang aja, api nomor 1, biar nggak terlalu gosong. Nah, jangan sampai pinggirnya terlalu kering ya. Oke. Lanjutkan sampai adonan kulitnya habis. Nah, sekarang masuk ke step berikutnya. Di sini udah ada gilingan tadi, ayam tadi. Kemudian di sini aku punya 1 butir telur, dikocok lepas. Dan langkahnya tinggal kita oles-olesin permukaan kulitnya dengan kocokan telur sampai rata ya teman-teman. Ini fungsinya supaya nanti saat digoreng chicken egg roll-nya tuh nggak terlepas antara isi dan juga kulitnya. Nah, setelah itu aku akan masukkan 2 sendok makan adonan daging ayam tadi. Jadi nanti dagingnya juga dibagi 3 ya teman-teman, karena kulitnya jadi 3. Oke, usahakan untuk sama ya, sama besarnya. Kemudian kita gulung. Cara menggulungnya sama seperti menggulung rissoles. Tapi, nah, setiap lipetan-lipetan kayak gini kita akan beri dengan olesan kuning. Maksudnya olesan putih telur ya, supaya nggak digoreng nanti nggak lepas. Oke, nah ini juga perlu dikasih olesan telur ya. Nah seperti ini. Kemudian kita tinggal gulung. Nah jadi. Berikutnya aku udah sediakan baking paper 3 lembar segini ya teman-teman. Ukurannya ya terserah kalian lah. Sebenarnya kalian juga bisa pakai aluminium foil, karena nggak punya ya udah aku pakai ini aja ya. Tinggal adonan chicken egg roll-nya itu kita gulung seperti ini sambil sedikit dipadatkan ya. Nah kemudian setelah digulung, bagian kedua ujungnya ini kita lipat seperti ini. Oke. Nah, jadi ini dia. Setelah itu nih aku udah siapin kukusan. Jangan lupa dikasih air ya. Nanti soalnya akan kita kukus. Oke, ini dia hasilnya setelah aku kukus selama 15-20 menit. Ini udah matang ya teman-teman, tuh. Sekarang kita angkat ya. Sebaiknya nunggu dingin dulu ya teman-teman kalau mau ngebuka biar nggak terlalu panas. Nah, setelah itu potong-potong, potongnya serong, bulat juga boleh, terserah sesuka kalian ya. Oke. Ini dia, baunya tuh udah kerasa banget enak nih. Daging ayamnya tuh lembut, apalagi mungkin kalau dikasih udang tambah enak kali ya. Aku belum pernah nyoba sih, tapi pernah nyoba pakai ini ya. Aku kasih wortel, itu benar-benar tambah sehat, tambah enak karena lebih manis. Nah, oke, setelah dipotong seperti ini, di sini aku udah siapin 1 sendok makan tepung terigu. Jadi kita tinggal dibalurin dengan tepung terigu seperti ini ya teman-teman. Nah, biar mirip-mirip hokben.
Nah, setelah itu kita bisa simpan dalam wadah kedap udara dan taruh di atas lagi di dalam freezer, oke? Nah, selanjutnya frozen food berikutnya, aku bikin bergedel kentang. Tentunya ada 1 kg kentang yang udah aku potong dan cuci bersih. Kemudian ada 3 siung bawang putih dan juga 1 sendok teh lada yang bulat ya teman-teman. Kalian juga boleh pakai lada bubuk, cuman aku saranin buat pakai lada yang bulat. Kenapa? Karena lebih pedas dan aromanya pokoknya lebih enak kalau menurutku pakai yang bulat ya. Ini dia, sudah dihaluskan ya. Kemudian ada secukupnya kucai, secukupnya bawang merah goreng, 1 butir kuning telur, ini besar, kalau kalian pakai kecil ya pakai 2 ya teman-teman. Jangan lupa putihnya nanti disisihkan untuk bahan celupan kalau kita mau menggoreng. Kemudian ada secukupnya garam. Langkah pertama, aku udah panasin minyak. Aduh, panas banget nih. Terlalu panas minyaknya ya. Sekarang kita akan goreng kentangnya sampai benar-benar matang. Oke, setelah matang seperti ini dan pastinya sudah empuk, akan aku tiriskan ya. Nah, setelah kentangnya tadi digoreng, kemudian kalian haluskan seperti ini. Terus langsung aja campur dengan bumbu-bumbunya. Kucai. Kalian juga boleh skip deh kucainya, bisa ganti pakai daun bawang. Kalau nggak ada kucai ya. Terus garam. Kemudian secukupnya bawang merah goreng. Jadi ini wajib ya teman-teman. Bawang merahnya tuh kalian boleh tambahin pakai kornet, pakai sarden, pokoknya tambah apa aja si ini tuh enak ya. Jangan lupa kuning telurnya. Favorit banget ya bergedel tuh, waduh. Mantep. Nah, sekarang kita akan campur, aduk sampai rata. Setelah rata, aku akan bentuk biasa, bentuk bergedel dari zaman bahala, bulat pipih ya teman-teman. Atau bisa dibikin bulat juga boleh lah, terserah. Oke. Nah, setelah itu bisa kalian simpan di dalam wadah kedap udara, kemudian masukkan dalam freezer. Jadi setiap waktu kalian mau goreng, itu tinggal goreng, tinggal dicelupin ke dalam putih telur terus digoreng. Simple kan?
Nah, sekarang aku mau goreng sebagian doang nih. Yang lainnya mau aku masukin freezer karena anakku pengen nih. Sebenarnya cara seperti ini tuh bagus loh, solusi cepat buat momi-momi yang gedebukan tiap pagi. Soalnya kan suami kerja pagi, terus anak juga sekolah, masuk pagi. Jadinya ya udah, kalau punya frozen food seperti ini, kita kan nggak perlu bingung ya. Oh iya, aku mau masak apa gitu, buat sarapan apa gitu kan, kadang malah menyita waktu ya. Kalau seperti ini kan tinggal goreng, nanti tinggal kita bikin sayur, atau cukup seperti ini tinggal dicocol saus atau kayak gimana kan, enak ya. Jadi nggak perlu jajan gitu, soalnya situasi sekarang seperti ini tuh kalau mau jajan sarapan di luar tuh kadang was-was juga ya. Nah, jangan lupa kalau mau goreng berkedel, celupin dulu ke dalam putih telur ya. Ini tuh kesukaan banget, rasanya enak. Biasanya sih kalau sarapan pakai berkedel, itu aku bikin sayurnya sayur sop teman-teman. Sayur sop kan gampang ya, tinggal potong-potong sayur, tinggal ya pokoknya gampang banget. Akhirnya ini tuh favorit banget, favorit suamiku dan juga aku. Tinggal dicocol pakai apa gitu udah enak banget. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.